Dan menurut Bang Faisal Basri almarhum, itu butuh sekitar 150 tahun. Baru bisa break. Oke, menurut Prof. Fikar nih, apa yang harus dilakukan nih pemerintahan Prabowo? Jadi harus diaudit dan Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Tiba-tiba Menteri Keuangan memberikan statement yang agak menohok kita semua ya. Kenapa menohok? Karena secara eksplisit dia bilang dia menolak membayar utang WUS. WUS ini kereta api cepat yang Cina, KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Betul. Jadi dia langsung secara eksplisit bahwa dia menolak membayarnya untuk menggunakan APBN. Kenapa? Alasannya bahwa karena dividen dari kereta cepat itu ya katanya dikelola oleh Danantara. Ya. Oleh karena itu dia menolak. Menurut Prof. Fikar nih, apakah tindakan yang dilakukan Menteri Keuangan ini sudah tepat? Oke, terima kasih Bang Bram. Jadi saya kan bukan ekonomi ya, jadi saya mungkin tidak bisa kasih komentar dari segi ekonomi ya atau perspektif keuangan negara gitu. Tapi sebagai seorang sosiolog yang selama ini mempelajari tentang pembangunan dan infrastruktur, saya kira isu mengenai kereta cepat di Indonesia yang bermasalah ini itu bisa ditinjau dari situ gitu. Ya kan, karena gimana pun juga yang namanya proyek pembangunan infrastruktur, mau itu ibu kota, mau itu kereta cepat, mau itu jalan tol, itu terkait sama institusi dan proses pengambilan keputusan yang sangat politik sifatnya gitu. Jadi masalah keuangan itu adalah efek dari inti proses pengambilan keputusan yang sangat penuh dengan relasi kuasa. Jadi itu yang menarik menurut saya yang bisa dicermati ya. Jadi kalau menurut Prof. Fikar, kalau pertanyaan saya rubah, ada apa sih sebenarnya? Itu dia. Kenapa itu bisa terjadi? Iya, karena kan begini, kalau kita ingat ya, saya ingin flashback sedikit ke belakang. Dulu kan kita ingat bahwa sebenarnya ada kajian tuh dari UI atau UGM kalau nggak salah ya, tentang kereta api cepat Cina ini, bahwa sebenarnya ini tidak layak. Ya, pernah ada kajian begitu bahwa dia tidak layak dari segi ekonominya, kemahalan katanya. Justru dianggap layak pada saat itu adalah kerjasama dengan Jepang, kereta api cepat Jepang. Karena Jepang menggunakan mekanisme G2G, government to government pada saat itu kan, itu dianggap lebih layak karena lebih murah. Betul. Sehingga pada saat itu kalau nggak salah itu kajiannya UI dan UGM memang sudah mempermasalahkan, tapi toh tetap pemerintahan pada saat itu Jokowi ngotot bahwa yang kita realisasikan adalah kerjasama dengan Cina. Nah, kira-kira apa nih, Prof. Fikar, pandangannya? Nah, saya mau share sedikit data. Silakan. Bang Abraham, data yang kita dapatkan dari survei yang saya lakukan bersama timnya Bang Akbar Faisal tahun 2022. Jadi kita melakukan survei untuk mengetahui seberapa besar antusiasme dan kebutuhan masyarakat yang sering travel Jakarta-Bandung atas kereta cepat ini, layanan kereta cepat. Dan salah satu data yang menarik itu bisa kita lihat di sini. Jadi pertanyaannya, jika nanti selesai dibangun, seberapa sering Anda akan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung? Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang mengatakan selalu itu cuma 1,98%. Kecil sekali ya. Yang cukup sering itu 5,87%. Lalu kemudian kalau butuh saja itu 47%. Kalau butuh 47 ya? 47. Hampir 50%. Ya. Mau coba sekali 33%. Hanya ingin coba-coba. Mau coba sekali aja 33,26% dan tidak akan pernah itu 11,16%. Jadi total kalau kita lihat yang akan sering menggunakan itu cuma sekitar 6-7%. Nah, ini data tahun 2022 dan itu sebenarnya sudah warning terhadap pemerintah karena waktu itu kereta ini mulai beroperasi sekitar awal 2023, ya kan? Dan data ini menunjukkan kemungkinan akan berkurangnya atau kurangnya penumpang dari kereta cepat ini gitu. Nah, tadi Bang Abraham mengatakan studi dari UI. Jadi memang ada studi. Salah ya, kalau nggak salah. Iya, tapi itu benar, cuma bukan soal layak tidak layaknya, tapi studi dari UI itu kemahalan katanya mengatakan bahwa kalau misalnya proyek ini mau berhasil, mau break even point, itu dibutuhkan waktu sekitar 35 sampai 40 tahun dengan syarat ya setiap hari penumpang itu 31.000. Dengan harga tiket sekitar 350.000. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang penumpang kereta cepat itu yang maksimum itu mentok 22-23.000. Itu pun kalau liburan, hari libur ya. Banyak orang Jakarta ke Bandung atau orang-orang Malaysia yang ke Bandung dari Jakarta ya. Mau ke Lembang orang Malaysia. Betul. Tetapi on average hari-hari biasa itu tidak sampai mungkin 15-16 ribu ya. Nah,
Sementara kebutuhannya 31.000. Jadi sebenarnya ada gap antara kebutuhan jumlah penumpang sama realitas demand yang ada di masyarakat. Dan pemerintah kan sebenarnya sudah mencoba mengantisipasi itu dengan mengambil penumpang dari jalur kereta Parahyangan. Ya, Parahyangan itu setiap hari 17.000. Jadi kalaupun misalnya pemerintah menutup total Parahyangan, tetap nggak cukup. Ya kan? Jadi itu yang tetap tidak signifikan ya? Tetap tidak cukup gitu. Nah, sekarang jadi masalah, kenapa proyek yang sebenarnya sudah kelihatan punya potensi tidak layak secara finansial tidak bisa break even point? Betul. Dan menurut Bang Faisal Basri almarhum, itu butuh sekitar 150 tahun baru bisa break even. Ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya sudah begitu banyak orang yang memberitahu, mengingatkan dan memprotes, mengkritik proyek ini gitu sejak dari awal, tetapi dipaksakan. Proyek ini terus berjalan, dipaksakan, lalu sekarang beroperasi dan secara finansial dia bleeding terus gitu. Jadi yang jadi pertanyaan ada dua, ya kan? Kenapa proyek ini tetap dilaksanakan dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek ini gitu? Ini dua, karena ini dua pertanyaan yang terkait dengan akuntabilitas publik, ya kan, tanggung jawab dari pemerintah di dalam mengambil keputusan yang punya konsekuensi ke masyarakat. Karena kalau kita lihat ada dua aspek sebenarnya yang menjadi faktor atau isu ketidakadilan. Jadi faktor pertama itu duit yang keluar itu begitu besar, ya, hanya untuk melayani jalur penumpang dari Jakarta Bandung, ya kan. Jadi ini sangat tidak adil buat masyarakat di daerah-daerah lain yang butuh sarana transportasi yang sama dalam hal volume, dalam hal kualitas gitu kan. Jarak. Betul. Lalu kemudian ketika ini dipaksakan untuk terus di cover oleh PT KAI, itu akhirnya menggerogoti layanan KAI di sektor-sektor lain, misalnya KRL, kemudian jalur antar kota, ya kan. Padahal KAI ini kan sudah sangat sehat kan sebenarnya secara organisasi, secara finansial, ya kan, dan itu adalah legacy dari Pak Jonan gitu, ya kan. Tetapi kemudian sekarang dia dibebani oleh utang dan biaya operasi yang begitu besar dari sebuah teknologi import yang proyeknya itu disetujui tanpa perhitungan yang matang. Gitu. Jadi ini yang jadi pertanyaan, kenapa proyek yang sebenarnya punya potensi membebani keuangan negara itu tetap dijalankan? Iya, karena kan kalau kita masih ingat ya, Prof Fikar, kan pada saat itu ada dua tuh ya. Jepang juga menawarkan kan? Iya. Bahkan kalau menurut studi, Jepang itu lebih masuk akal, masih lebih layak ya. Tidak, kalau kita berbicara tentang break even point, Jepang itu masih masuk akal dan tidak kemahalan, dan break even point-nya tidak selama yang kalau kereta api cepat Cina ini. Kalau kita lihat kan, kalau kereta api cepat itu yang pertama kan Jepang, Cina baru menyusul ya. Sama Shinkansen apa di Jepang. Iya, kan? betul. Kira-kira menurut Prof Fikar, apa sih kira-kira ya, kita coba menduga-duga, sehingga pada saat itu pemerintahan Jokowi menjatuhkan pilihan pada China nih? Nah, apakah ada faktor-faktor di belakang meja nih? Betul. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah perkeretaapian di dunia, ya, memang Jepang itu adalah negara pertama yang membangun kereta api cepat. Kereta api cepat. Tahun itu 1960 ya, mereka bikin kereta cepat Shinkansen dari Tokyo ke Osaka, ya kan. Dan akhirnya berkembang pesat. Lalu kemudian Cina mengikuti, tapi Cina belakangan sebenarnya, ya kan. Cina itu baru membangun atau memulai riset tentang kereta api cepat itu tahun 2004, Bang. Jadi relatif baru sebenarnya, dan mereka mengambil teknologi itu dari Jepang, dari Kanada, dan kemudian dari Jerman. Dan akhirnya kemudian mereka belajar dari negara-negara ini, lalu mengembangkan teknologi sendiri. Walaupun kalau kita lihat desain dari WU sekarang itu kan secara interior itu desain Shinkansen. Gitu. Iya, betul. Ini mulai dari seatnya, lalu kemudian kamar mandinya, ya toiletnya dan sebagainya itu kan Shinkansen banget. Cuma bodi luarnya saja yang didesain agak berbeda dengan Shinkansen gitu kan. Tapi teknologi yang mereka kembangkan itu sebenarnya diambil dari Jepang ya. Nah, Indonesia sebenarnya, Bang, sudah punya sejarah pengembangan teknologi kereta api. Dan itu dilakukan di eranya Pak Habibie. Nah, ini perlu sedikit saya ceritakan gitu ya. Supaya kita sadar bahwa sebenarnya kita punya potensi yang untuk mengembangkan, tetapi kemudian tidak diberi perhatian gitu. Jadi tahun 95 ya, mungkin tidak dijadikan national interest ya. Betul. Tahun 95 PT Inka dan bersama-sama PT KAI itu sudah memproduksi kereta yang bisa menempuh Jakarta Bandung 2,5 jam. 2 jam 30 menit. Sudah lumayan itu. Sudah lumayan. Iya. Ya.
Dan jalur Jakarta Bandung ini kan sebenarnya jalur yang sangat strategis ya, sejak peninggalan Belanda lah ya. Lalu kemudian ada beberapa trayek di sana dan Pak Habibie melihat bahwa perlu ada pengembangan teknologi baru di dalam perkeretaapian Indonesia, dan sebagai kado 50 tahun Indonesia Merdeka, salah satunya itu Pak Habibie memulai proyek waktu itu namanya JB 250. Jakarta Bandung 250. Sama satu lagi itu JS 750, Jakarta Surabaya 7,5 jam. Ya kan? Nah, sebenarnya teknologi kita udah punya udah ada ya, dan sudah kita siap ya. Industrinya sudah ada, lalu kemudian kompetensi dan orang-orangnya juga udah siap gitu. Ya kan? Dan ini sebenarnya yang ingin terus kembangkan oleh Pak Jonan. Jadi kalau kita misalnya mau mengembangkan teknologi yang dipakai di jalur Parahyangan Jakarta Bandung, ya tidak cuma butuh sekitar 10% dari biaya kereta cepat ya untuk membuat kereta Jakarta Bandung itu bisa ditingkatkan sampai cuma 2 jam. Hanya 10%? Ya, hanya 10%. Oke, dan menarik Jakarta Surabaya 7 jam ya? Iya. Itu kan sudah luar biasa, iya, karena kan kalau kereta sekarang itu, kalau Jakarta itu 12 jam ke Surabaya kan? Itu udah setengahnya kan sebenarnya. Jadi jalur Jakarta Bandung ini bisa didesain sedemikian rupa, mungkin ada beberapa wilayah atau sektor atau segmen yang dibuat double track ya, lalu kemudian engine-nya diganti dengan yang lebih besar. Direkayasa sedemikian rupa. Kemudian rolling stock-nya itu didesain supaya lebih aerodinamis dan sebagainya, sehingga Jakarta Bandung itu bisa ditempuh dalam waktu 2 jam, dan biaya untuk mengembangkan ini itu cuma 10% dari biaya pembangunan kereta cepat. Dan kalau itu terjadi, mungkin tidak secepat yang sekarang ya kan, tapi ngapain kita cepat-cepat dari Jakarta ke Bandung? Kecuali mungkin masih lebih logis kalau kereta cepat itu Jakarta Surabaya. Betul. Karena itu kan sama Tokyo Osaka jaraknya. Iya. Jakarta kalau Tokyo Osaka itu sama jaraknya dengan Jakarta Jogja. Iya. Ya kan. Tapi ya intinya kalau kita membangun kereta cepat, mestinya yang dihubungkan itu adalah kota yang paling sibuk. Iya. Ya kan, Jakarta Surabaya ini sebenarnya ideal. Dan itu yang dijadikan rencana awal dari Jepang ketika JICA datang ke Indonesia menawarkan proyek ini, lalu kemudian mereka melakukan studi kelayakan dan mereka melihat Jakarta Surabaya ini adalah jalur yang paling layak. Karena itu mereka udah melakukan perencanaan. Cuma waktu itu perencanaannya sampai Bandung dulu, ya kan. Jadi mereka sudah melakukan studi trayeknya di mana. Dan setahu saya, desain awal dari kereta cepat versi Jepang, stasiunnya tuh di Duku Atas, Bang. Bukan di Halim. Ya. Jadi jauh lebih efisien buat orang-orang dari kota. Karena kan intinya itu kereta cepat atau stasiun kereta itu memiliki kelebihan daripada pesawat terbang. Ya. Karena dia membawa penumpang center to center. Oke. Ya kan? Jadi titik pusat perkotaan, kota satu ke titik pusat kota yang lain gitu. Nah, itu yang membuat orang jauh lebih nyaman naik kereta api. Ya, jadi orang kantoran bisa menggunakan. Iya, betul. Jadi sebenarnya Jepang udah mendesain Jakarta Bandung supaya nanti bisa di-extend all the way sampai Surabaya dengan sistem pendanaan yang jauh lebih murah ya. Dan memang waktu itu mereka menuntut G2G supaya ada jaminan aja gitu. Tapi kemudian akhirnya mereka disalib oleh Beijing. Dan itu sepenuhnya keputusan dari Jokowi. Jadi Jokowi waktu berkunjung ke Cina, saya nggak tahu, saya lupa tahun berapa ini, mungkin 2015 atau 2017, diajak sama Xi Jinping naik kereta cepat. Dan disitulah dia terpesona. Jadi Jokowi ini kan agak naif ya kalau soal teknologi ya. Jadi dia pikir kereta cepat buatan Cina itu adalah yang udah paling maju, ya kan? Mungkin dia belum pernah naik Shinkansen. Ya mungkin juga. Harusnya kan kalau dia iya, tapi sebenarnya kan gini, Prof. Ya. Saya pernah naik Shinkansen. Terus saya juga pernah naik yang kereta cepat Cina ini dari Madinah ke Mekah. Jadi dua-duanya saya bisa bandingkan. Yang di Jeddah ke Mekah ya, kalau nggak salah ya. Itu keretanya bukan buatan Cina sebenarnya. Bukan. Itu kalau nggak salah, kalau nggak Italia, Spanyol. Tetapi yang membangun relnya itu Cina. Keretanya Eropa. Jalurnya Cina. Gitu, ya kan. Nah, kereta cepat Jakarta Bandung itu adalah proyek kereta pertama Cina di luar negeri. Betul sekali. Jadi ini proyek pertama buat Cina di dalam mengekspor teknologi perkereta apian mereka. Dan tahu nggak, Bang? Uji coba berarti dia. Dan tahu waktu kereta ini mulai beroperasi hari pertama ya, kita kan biasa-biasa aja. Ya. Di Beijing ada pesta. Orang-orang di Beijing itu sangat bangga sekali. Gila, produk kita sudah bangga sekali. Karena ini adalah yang pertama dan kemudian mereka berhasil mengalahkan Jepang. Gitu. Jadi buat mereka ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ya.
Dan mungkin bisa jadi itu yang menjadi alasan buat pemerintah Beijing untuk mendorong supaya proyek ini tetap berjalan gitu. Karena ada kebanggaan mereka juga gitu di situ gitu. Ya, semangat nasionalis. Sementara kita kan biasa-biasa aja, wah ini siapa ntar bayar gitu. Ya kan? Ya tentu ada dampaknya juga dari faktor geologis ya. Jadi getaran dan angin itu bisa mempengaruhi itu gitu. Kalau Jepang kan relatif dari urban ya. Jadi, kita rata-rata masuk di terowongan betul seperti itu. Jadi memang di dunia ini ada sekitar 5 atau 6 negara yang memiliki teknologi kereta cepat. Ya kan? Jepang, lalu kemudian Cina, lalu Jerman, Italia, ya, lalu kemudian Inggris, sama Prancis. Kalau menurut Prof. Fikar, bisa nggak Anda membandingkan di antara negara-negara ini? Ya. Misalnya kalau kita lihat dari berbagai aspek, mulai dari segi ekonomi, terus pemanfaatannya, kemudian bebannya, mana sih yang lebih visible sebenarnya? Sebenarnya tidak semua negara butuh kereta cepat, Bang. Oh, itu intinya ya? Ya. Oke. Semuanya berdasarkan kajian dulu. Yang mana yang optimal gitu. Untuk Pulau Jawa yang sangat padat seperti ini gitu ya, mungkin kita nggak butuh kereta cepat. Ya, kita butuh kereta yang semi cepat saja. Semi cepat cukup. Ya, semi cepat itu kecepatannya sampai sekitar 200 km per jam. Yang kereta cepat ini kan yang high speed railway ini kan sampai 350. Ya kan? Kita pakai yang 150 aja udah bagus. Sudah aman ya? Udah bagus ya. Jadi itu akan mengkoneksi, menghubungkan banyak kota-kota yang ada di Jawa. Ini kan banyak kota-kota kecil kan. Kalau kita pakai kereta cepat, itu tidak efisien karena dia baru bergerak, dia udah sampai. Betul. Jadi belum sampai 350 km, ya kan dia harus berhenti gitu. Sementara di Jepang itu mereka kan punya banyak kota-kota industri ya. Yang relatif agak jauh, misalnya Tokyo, Osaka, Nagasaki, sampai ke Hokkaido gitu. Jadi mereka banyak kita singgahi lah gitu ya. Betul. Sementara kota-kota kita kan kota-kota kecil, ya kan. Belum lagi kita bicara tentang daya beli. Jadi kita harus melihat itu gitu. Jadi kita nggak butuh sebenarnya kereta cepat. Belum terlalu butuh ya. Tidak semua negara maju pakai kereta cepat. Kalau Indonesia cocoknya yang setengah aja ya. Setengah aja. Di Korea ya, mereka pakai kereta cepat. Tetapi itu jalurnya cuma 1-2 gitu ya. Itu yang dari Seoul all the way sampai Busan. Ya kan. Di Taiwan itu juga cuma ada 1 ya. Dari Taipei sampai nama kota yang di daerah selatan. Dan dari dulu itu cuma itu aja gitu. Dia nggak kembangkan lebih jauh lagi. Iya, Australia nggak ada, mungkin nggak butuh juga ya. Nah, padahal kan kalau kita lihat itu tempatnya besar sekali kan. Lalu kemudian negara-negara lain, Inggris ada tapi mereka lagi membangun dan sampai sekarang tidak selesai karena terlalu mahal. Namanya HS2 ya. HS2 di Amerika, mereka lagi bangun. Ya, mereka lagi bangun di California yang menghubungkan San Francisco ke LA. Ini proyek udah 15 tahun lebih, Bang, nggak selesai. Karena biayanya mahal sekali. Artinya gini, Prof, ya, harusnya kita belajar bahwa negara-negara baju aja, seperti Amerika, itu dia masih berpikir keras untuk mengembangkan kereta cepat. Karena itu tadi, high cost ya. Betul. Jadi, kebutuhan kita itu mungkin bukan itu. Bukan. Dan makanya kita butuh kalkulasi dan perhitungan yang matang secara teknokratis. Dan ini yang hilang ketika sosok Jokowi masuk, dia menganggap dia punya ide yang sangat brilian. Ya, dia menganggap bahwa dia bisa mengubah Indonesia dengan membawa teknologi dari Cina. Ya kan, lalu kemudian ketika dia diberitahu bahwa proyek itu tidak layak, biayanya terlalu tinggi, kemudian ada alternatif lain, dia tidak peduli, dia menggunakan kekuasaannya, akhirnya menghasilkan keputusan yang sekarang membebani negara dan punya dampak terhadap banyak warga Indonesia gitu. Menurut Prof. Fikar nih, apa yang harus dilakukan nih pemerintahan Prabowo? Ya sekarang memang itu yang menjadi isu ya. Nah, menurut apakah diberhentikan? Ya, saya tanya. Menurut Bang Abraham, ketika Pak Purbaya, Menteri Keuangan mengatakan saya nggak mau bayar utang HUS, itu keputusan dari dia atau dari Prabowo? Iya, menarik nih. Kelihatannya dia tidak akan mungkin bicara berdasarkan pribadi ya, tapi itu harus menjadi kebijakan presiden ya, sepertinya begitu ya. Saya aku yakin ya. Ini maunya Prabowo. Tapi kan Prabowo nggak akan bilang gitu. Secara langsung ya ngapain ya Menteri Keuangan aja. Jadi Menteri Keuangan juga bisa jadi. Menteri Keuangan pasti tidak mungkin itu mengeluarkan statement seperti ini ya tanpa yakin bahwa Prabowo akan mendukungnya gitu. Ya kan? Dan ini kan proyek yang sangat besar skalanya kan dan bersifat mercusuar gitu. Nggak mungkin dia ambil keputusan sendiri. Gitu. Ya kan? Jadi
ada dua peninggalan masalah besar dari rejimnya Jokowi kan. Kalau kita lihat sekarang kan, satu IKN, satu kereta cepat. Yang IKN itu kan kita tahu lah apa yang terjadi sekarang gitu, dan sepertinya memang Prabowo ini dijebak. Ya kan, waktu kampanye kemarin kan itu proyek IKN ini menjadi salah satu semacam janji lah yang diberikan ke Jokowi supaya dia mendapat dukungan dari Jokowi kan. Tetapi kan kereta cepat nggak pernah disinggung kan. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya itu adalah keinginan Prabowo. Jadi agak mirip nih ketika Pak Prabowo menyatakan IKN itu ibu kota politik. Betul. Oke. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana agar atau bagaimana merespon atau memitigasi masalah ini gitu. Ya kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa tahu akar masalahnya kan. Dan karena itu proyek ini harus diaudit, Bang. Supaya tahu akar masalahnya. Supaya tahu sebenarnya masalahnya di mana, salahnya di mana sih? Kenapa bisa cost overrun itu terlalu besar gitu kan? Dari tadinya 80 triliun membengkak jadi 120 triliun. Ya kan? Terus kenapa proyek ini diberikan ke Cina? Padahal itu yang paling penting ya, itu yang paling penting. Padahal yang melakukan kelayakan studi secara komprehensif itu adalah JICA Jepang, gitu, ya kan? Terus kemudian bagaimana proses perencanaannya sehingga akhirnya proyeknya ini membengkak gitu, gitu. Dan siapa orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang itu yang akhirnya menghasilkan keputusan yang bermasalah ini gitu. Jadi harus diaudit dan Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga dia yang mengklaim punya ide untuk membangun kereta cepat ini gitu, ya kan? Kita sudah tahu lah ceritanya bagaimana dia bilang, oh ini ide saya harus mewujudkannya gitu. Jadi keangkuhan dia dan apa istilahnya megalomania dia sebagai seorang presiden itu ya termanifestasi di dalam keputusan-keputusan yang membebani kita semua gitu sekarang. Jadi Pak Jokowi ini selalu membangun utopia ya, sama ketika dia bercerita tentang IKN bahwa akan ada nanti bus yang tanpa supir, kan gitu kan, sehingga kita bermimpi bahwa IKN menjadi kota yang high tech, kira-kira begitu ya. Iya, sama jadi, ketika dia menceritakan dulu kereta api cepat ini ya. Betul, jadi Pak Jokowi ini kan punya kecenderungan berhalusinasi tentang masa depan Indonesia yang akan lebih baik di bawah kepemimpinan dia kan, tapi dia nggak sadar bahwa kapasitas intelektual dia itu tidak mencukupi untuk memahami itu gitu, dan karena itu mestinya dia mau terbuka menerima masukan-masukan dari orang-orang yang paham dengan masalah itu gitu. Kayak kereta api cepat ini kan sebenarnya pakar-pakar kita banyak kan. Iya kan? Atau paling tidak dia bertanya dulu ke orang yang dia beri tanggung jawab untuk mengurus kereta api pada saat itu, yaitu Jonan. Ya kan? Tapi yang ada Jonan dipecat. Iya gitu. Jadi berarti kalau menurut Prof. Fikar, sebenarnya kalau kita ingin paham betul apa yang jadi problem terbesar dari KCIC ini, harus dilakukan audit ya? Harus dilakukan audit, karena ini masalah politik sebenarnya. Ya. Jadi masalah politik yang melibatkan uang publik yang begitu besar gitu. Ya kan? Jadi harus diaudit siapa yang bertanggung jawab, dan tentu Jokowi harus diminta penanggung jawab tertinggi ya? Penanggung jawab tertinggi, karena keputusannya kan sama dia gitu. Karena dia melakukan keputusan politik seperti ini gitu ya? Betul sekali gitu. Jadi apapun keputusan Prabowo di dalam proyek kereta cepat ini, mau itu utangnya dikemplang, mau utangnya dikasih Danantara dan sebagainya, proyek ini harus dibuka dulu, harus dilihat dulu masalahnya di mana gitu, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dan Prabowo tidak mengulang dosa-dosanya Jokowi. Prof. Fikar, seyakin apa Anda ini tadi, sepertinya saya lihat Anda yakin 1000% ini bahwa apa yang disampaikan Pak Purbaya ini sebenarnya kebijakannya Pak Prabowo. Cuma disampaikan oleh Pak Purbaya yang menyatakan bahwa kita tidak akan menanggulangi beban utang dari bus itu. 95% ya? 95%. Jadi berarti ini sinyal ya, sinyal yang kuat. Oh iya. Nggak mungkin lah Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menanggung satu proyek sementara presidennya sendiri tidak tahu, ya kan? Gimana pun juga otoritas dari Menteri Keuangan itu kan di bawah kendali presiden kan, dan ini proyek yang berskala besar gitu, pasti sangat penting gitu. Prof. Fikar, apa yang paling penting nih kita petik dari peristiwa kereta api cepat Cina ini agar supaya ini jadi pelajaran berharga bagi kita ke depan? Yang paling penting adalah mencari tahu kenapa masalah ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab, ya, supaya kita tidak mengulangi itu lagi gitu. Lalu kemudian memperbaiki seluruh sistem tata kelola dan proses pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan pembangunan yang dibiayai oleh dana publik, ya kan. Dalam hal ini ya uang pemerintah gitu, ya kan. Jadi dua hal ini mestinya harus jalan berbarengan. Kita bongkar kesalahan-kesalahan masa lalu untuk belajar dari itu. Pada sisi lain kita memperbaiki sistem yang ada sekarang gitu.
supaya ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ya, bahwa betapa pentingnya tata kelola itu ya. Iya, pelajaran berharga yang sangat mahal. Oh, sangat mahal ya. Sangat mahal. Dan kalau misalnya kita nggak mau belajar dari pengalaman ini, akan terulang lagi. Bisa terulang lagi ya. Akan terulang lagi gitu. Jadi menurut Prof. Fikar ini ada 2 proyek mercusuar dari Jokowi yang sebenarnya ini membuat beban terberat bagi pemerintahan Prabowo. Betul. IKN, betul. IKN dan kereta cepat. Dan menurut Prof. Fikar, kalau memang perlu ini dihentikan. Tentu kita harus lihat dulu ya kan dampak dari dampak dari pengertian seperti apa. Apakah itu punya dampak finansial yang begitu besar atau gimana gitu. Nah, saya kira itu bisa dibahas sama pakar-pakar keuangan lah ya. Kira-kira implikasinya seperti apa dan opsi yang paling tidak merugikan gitu. Itu seperti apa gitu. Ya kan? Itu yang harus diambil ya. Betul, tetapi kesalahan ini harus kita bongkar. Ya kan harus kita bongkar supaya tidak terulang lagi gitu. Terima kasih Prof. Fikar, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan didengarkan Pak Prabowo sekaligus Pak Jokowi dan para pemangku kebijakan agar supaya kejadian seperti IKN, kereta api cepat itu tidak akan terulang lagi. Karena ini menjadi pelajaran yang sangat mahal seperti yang Anda katakan ya. Oleh karena itu supaya ini tidak terulang di masa-masa yang akan datang.